Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat amazing, pertarungan yang sangat menggemparkan, pertarungan yang sangat luar biasa, di mana Safira si anak ajaib berhadapan dengan pecatur kuat asal Australia bernama Women FIDE Master Van Cholet. Ya, namanya Cholet, nggak pakai i ya. Cholet nggak pakai i ya, ingat ya. Jadi FIDE Master atau Women FIDE Master ini sangat luar biasa guys. Ini bukan kaleng-kaleng. FIDE Master Van Cholet ini adalah pecatur kuat asal Australia. Nah, yang bikin menarik pertarungan kali ini, Safira melakukan langkah yang sangat-sangat brilian, langkah-langkah yang sangat-sangat luar biasa, bikin Van Cholet ketar-ketir. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Pada pertandingan kali ini, Safira megang buah putih sementara Van Cholet megang buah hitam. Safira memulai dengan D4, dijawab dengan D5, C4. Ya, kalau kita perhatikan ini pembukaan Queen's Gambit. Apakah Queen's Gambitnya diterima atau tidak? Van Cholet C6. Yup, Queen Gambit accepted. Kemudian hitam merespon dengan pion kali pion. Safira kuda C3. Hitam pion E5. Safira pion E4. Pion kali pion, makan. Safira pion kali pion. Dan pada langkah selanjutnya, Van Cholet melakukan langkah yang lumayan bagus, yaitu menteri kali menteri. Itu artinya mereka sepakat untuk langsung ke endgame. Jadi pemain asal Australia ini ngajak Safira untuk bermain endgame. Pada posisi pertarungan kali ini, Safira belum punya gelar ya saat itu. Safira masih elo rating 1500-an ya. Masih sangat jauh ya dengan pemain Australia ini. Kemudian Safira merespon dengan Raja kali D1. Hitam, kuda C6. Gajah B5. Gajah D7. Kuda kali E4, kuda kali E5, gajah kali gajah skak, kuda kali gajah, kuda F3, kuda C5, benteng E1, kudanya dilindungi kawan, rokade. Safira nggak bisa lagi rokade. Kemudian ya, Safira menggeser raja ke C2 karena diskak oleh benteng. Kuda D3, benteng digeser ke E3, kuda B4 skak. Rekomendasi dari best stock di sini kuda makan gajah guys. Ini lebih bagus buat hitam ya. Tapi hitam lebih memilih skak raja menggunakan kuda. Raja B3 karena sudah endgame, nggak apa-apa ya kalau rajanya dimajuin ke depan, nggak jadi masalah. Iya. Kalau endgame itu ya kita harus mengaktifkan yang namanya pergerakan raja. Kuda D5 mengancam benteng, benteng D1, kuda B6. Nah, di sini ada perubahan evaluation bar yang sangat-sangat signifikan. Karena langkah daripada pion F6 ini tidak akurat guys. Ini inakurasi. Dianggap langkah yang tidak bagus. Kemudian Safira merespon dengan gajah B4. Boom. Ini adalah langkah brilian Safira. Kenapa ini langkah brilian? Menurut kalian gimana? Apakah ini langkah brilian atau tidak? Tapi menurut chess.com ini adalah langkah brilian. Bukan langkah bagus lagi, tapi langkah brilian yang sangat luar biasa. Apa ini disebut langkah brilian? Kalau misalnya kuda makan
gajah misalnya, maka ini akan jadi malapetaka buat hitam. Ya, benteng akan skak. Kalau ditutup, benteng akan sikat. Gajah di C5 skak. Ya, ini akan skakmat guys. Jadi nggak boleh ya makan gajah walaupun gajahnya terlihat gratis. Itu adalah langkah-langkah yang sangat luar biasa, sangat brilian sekali. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Seorang video master dari Australia, dia pasti tahu itu. Ya, 5 langkah ke depan mereka sudah hafal itu. Dan tahu apa tujuan daripada Safira, kenapa dia ngasih gratis bishopnya. Ini adalah sacrifice bishop. Namun, Van Chole lebih memilih benteng ke D7. Ini langkah terbaik ya, sesuai dengan daripada arah Stockfish. Safira, benteng D1 ini langkah yang sangat bagus sekali guys. Kuda B6, benteng C3 skak, Raja D8, gajah C7 skak, Raja E8. Ini langkah paksaan semua ya. Jadi Safira sudah memikirkan ya, dan sudah menggiring hitam untuk ke langkah-langkah jaring-jaring skakmat ya, kalau saya melihatnya, karena evaluation bar daripada Safira di sini sangat tinggi sekali, sangat bagus sekali. Kemudian putih yang merespon dengan benteng E1. Rekomendasi dari Stockfish di sini benteng pukul benteng, tapi Safira lebih memilih benteng ke E1. Gajah E7, kuda D6 skak. Boom, ini sangat bagus sekali langkahnya kawan. Raja F8, gajah kali B6. Makan, benteng skak di C8. Gajah kali pion, gajah D8, gajah C5, benteng D7, kuda D4, B6, kuda E6, pion kali gajah, kuda kali D8 skak, raja G6, kuda E6, benteng D2, kuda kali C5, benteng kali F2, benteng E8, benteng kali G2, benteng kali G8. Yup, ini langkah yang sangat bagus sekali ya. Aduh, Van Chole akan kehilangan satu perwira guys, dan Van Chole panik, dia sikat benteng dengan benteng kali benteng. Yup, kalau kita perhatikan di sini Safira menang satu perwira bersih guys, tanpa kompensasi. Kemudian hitam melakukan langkah frustasi dengan benteng kali H2, H4, raja F7, benteng C8, G5, A5, benteng E2, benteng C7 skak, raja G6, A6, G4, benteng C6, benteng E7, kuda B7, G3, benteng C3, G2, benteng G3 skak, raja F7, benteng kali G2, raja E8, raja C2, raja D7, A7, benteng E8, benteng D2 skak. Nah, pada posisi seperti ini hitam menyerah dan Safira menang. Kenapa? Karena hitam sudah tidak ada perlawanan lagi. Sebentar lagi pionnya akan promosi, kemudian Safira menang perwira, pionnya sama, satu perwira bersih, pokoknya serba salah buat hitam. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, bagaimana kelanjutannya? Apakah Safira bisa menskakmat hitam? Mari kita lihat, mari kita lanjutkan menggunakan bantuan daripada atau petunjuk daripada Om Stockfish. Raja geser misalnya ke C7, kuda D8 misalnya, makan kuda,
makan, maka akan jadi guys. Yup. Jadi ini langkah yang sangat luar biasa. Yup. Yup. Kita perhatikan langkah-langkahnya. Sekak, pion naik ke atas, raja E7, putih B7, hitam melakukan langkah frustasi dengan F3, walaupun itu akan disikat oleh menteri dan menterinya masuk guys. Kalau misalnya raja bergeser, ya, oke, menteri skak ke C8, dan ini pun skakmat guys, skakmat yang paling membagongkan yang pernah saya lihat. Ya, menurut kalian gimana? Apakah pertandingan kali ini seru atau tidak? Apakah Sapira mengeluarkan langkah-langkah ajaibnya? Menurut saya Sapira sangat luar biasa di sini. Elo ratingnya yang sangat jauh berbeda dengan Van Chole, nggak pakai E ya, Van Chole ya, pakai E bukan pakai E, jangan salah ngucap ya. Jadi Van Chole ini salah satu pecatur terkuat dari Australia, namun dibantai oleh Sapira. Kali ini Sapira menang. Biasanya kita akan mendukung Sapira. Oh, Sapira jago. Oh, Sapira begini dan sebagainya. Tapi ketika Sapira kalah, maka Sapira akan dihujat. Sapira belum dari pos ronda. Oh, Sapira nggak bagus mainnya. Oh, Sapira begini. Oh, Sapira begitu. Padahal kalau kita main, bisa aja kita lebih parah daripada Sapira. Saya sudah sering mengikuti pertandingan-pertandingan. Beda guys, kalau kita main di rumah, main sama teman, sama pertandingan, mentalnya beda, suasananya beda. Apa yang kita tahu yang dari rumah itu, yang kita pelajari. Ya, ketika pertandingan bisanya buyar guys, buyar. Jadi yang paling utama itu mental dalam pertandingan. Mungkin ya orang-orang, mohon maaf ya, yang biasanya suka ngata-ngatain, oh Sapira kalah, oh Sapira blunder dan sebagainya. Mereka-mereka ini adalah nggak pernah mengikuti pertandingan secara resmi, nggak pernah masuk ke klub catur resmi Percasi. Biasanya mereka cuma main di pos ronda dan lain sebagainya ya. Jadi coba deh ya, masuk ke klub catur resmi Percasi, atau coba ngelawan master deh ya. Karena saya sering berhadapan dengan master dan video master juga, sama international master. Susah guys, susah. Kelihatannya mudah tapi susah guys. Oke, mari kita mendukung percaturan Indonesia. Jangan saling menghujat. Kalau menang kita dukung, kalau kalah kita support. Oke, saya Master Gelap. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye bye.